Malam ini gue kedatangan tamu nih dari sobat gue Elhan Zakaria. Biasa dia kalau kesini dia itu mau wawancarin gue. Cuma sekarang gue mau balas nih. Jarang-jarang kan owner channel YouTube Pemimpin Masa Depan diwawancarai. Biasa dia ngewawancarai. Nah ini nih kita mau ngobrol-ngobrol nih mumpung kopi baru dibuat. Tentang ini agenda kita waktu itu kita bahas pengen gimana caranya merapikan bisnis agroindustri, agro pertanian, perkebunan dan sekitarnya di Indonesia kan. Kita lihat sebenarnya sih satu problemnya itu kalau misalnya kita ngomong ke petani, Bapak mau nanam ini segala macam, bukan yang dibutuhkan tuh dana modal. Kembali lagi ke permodalan. Saya nggak butuh Pak, diajarin Pak, saya nggak butuh pupuk segala macam kan. Kalau ada modal saya bisa lapor sendiri. Contoh pupuk organik nih ya, kan lagi musim pupuk yang kayak liputan lu terakhir tuh tentang apa, Ibu Tani Indonesia. Bawa Pornas deh. Pornas kan, Pornas itu kan pupuk organik ya, Pupuk organik nasional. pupuk organik itu kan sebenarnya nantinya akan diproduksi sendiri oleh petani kan, menggunakan dia sebagai katalis gitu. Artinya sebenarnya sama, petani kalau punya modal, punya akses permodalan, itu bisa berkembang juga gitu kan, berkembang dengan mandiri segala macam. Masalahnya kan kadang kita sering bilang petani itu, wah gimana mau pinjam ke bank, saya nih dianggap tidak bankable kan gitu kan. Tidak bankable. Tuh. Terus lu sebagai sekjen petani juga nih, penyangga tatanan negara Indonesia. Oke, petani. Terus desa kemarin lu bilang kepanjangannya apa? Desa itu adalah singkatan dari Daerah Ekonomi Sosial Agraris. Oke. Sudah pernah tahu belum? Nah, Artinya kan sebenarnya istilah-istilah yang diciptakan oleh founding father kita, petani, penyangga tatanan negara Indonesia, desa. Tadi apa desa? Daerah Ekonomi Sosial Agraris. Nah, kan artinya emang kita ini, negara kita ini dikonsep sebagai negara agraris sebenarnya. Dari dulu. Sebetulnya founding father kita tuh. Makanya nih kan kita ya di bisa sebut merek nggak ya, di Terra Salemba nih kan. Di Terra Salemba kita punya visi misi untuk berkontribusi lah ke dunia pertanian, mengembangkan. Kembali lagi ke modal. Apa kira-kira gebrakan lu sebagai sekjen petani nih untuk mensolusikan problem tadi itu aja? Kalau problem mesin segala macam, pupuk segala macam, kita ada sudah banyak orang yang involved di situ. Permodalan gimana? Ya kembali lagi ke pengetahuan dan juga ke apa yang gua pahami, sama pengetahuan juga ya intinya. Yang jelas begini, saya harus berterima kasih juga kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo karena program KUR itu nyata. KUR. Bahkan kemarin itu ketika pasca Covid ada program pemulihan ekonomi nasional. Nah, cuma yang saya ingin bedah sedikit adalah KUR ini harus ada jaminan. Itu dia. Sementara petani kita ini administrasi aja, mohon maaf, banyak yang saya temukan. Dan saya nyatakan bahwa banyak petani yang kurang tertib administrasi. Ya, itu yang tadi kita bilang non bankable kan. Ya, non bankable. Karena kan kultur mereka jauh dari meja atau jauh dari keyboard gitu kan. Iya. Nah, terus mereka juga aktivitasnya langsung berhubungan dengan alam. Ketika mereka diminta administrasi, mereka nggak punya sekretaris. Emang ada saya sekretaris petani gitu kan? Nggak ada kan? Gitu kan? Makanya kan hal ini, gap ini bukan dimanfaatkan juga. Ini saya takut offset, tapi saya harus nyatakan bahwa kita juga harus berterima kasih kepada para tengkulak, para toke. Berkat mereka lah petani bisa sampai hari ini. Nah, itu betul. Kita harus berterima kasih sama para tengkulak ini sebetulnya. Itu salah satu yang dulu gua analisa ketika gua melihat kabar teman-teman yang sudah involved duluan ya di agritech, kayak misalnya Tanihub, ya kan, Evisery sekarang lagi trending gitu kan, tapi dia khusus ke perikanan. Problemnya di situ, mereka itu kan punya challenge untuk bagaimana mendigitalkan petani, ya kan. Tapi sebelumnya petani itu jauh dari digital.
mendokumentasikan pekerjaannya dia itu juga sudah sebuah tantangan gitu kan, apalagi mendigitalkan. Jadi melompat dua tangga gitu kan. Iya. Nah, itu. Terus solusinya apa? Ya, kalau saya kan kebetulan juga lama di Nusantara Holding. Oke. Konsorsium Ventura Limited. Itu sebuah perusahaan aset manajemen and financial engineering. Jadi mau project apa, mau usaha apa, itu kita bisa bantu support dengan pendanaan dari luar negeri. Oh, jadi maksudnya pendanaan luar negeri? Pendanaan luar negeri. Jadi Nusantara Holding memiliki perizinan sebagai provider. Kalau bahasa gampangnya tuh leasing instrumen, bahasa ininya itu. Di kebetulan saya kalau boleh ya melalui rekaman ini karena sekarang memang saatnya diwawancara, saya sekalian klarifikasi. Jadi banyak muncul berita-berita di TV swasta bahkan di berita online. Ada beberapa yang menamakan dirinya Nusantara Holding. Baru melakukan sedikit penipuan lah terhadap orang-orang. Karena kenapa saya katakan penipuan? Oh, jadi Nusantara Holding sudah ada yang mencatut namanya? Udah banyak. Tapi itu bagus. Artinya gini, dulu ya, gue kan orang IT ya. Kalau gue bikin program terus program gue dibajak, itu artinya program gue keren. Karena layak dibajak, gitu kan? Nah, berarti sama dong. Kalau misalnya Nusantara Holding ada yang mencatut, berarti Nusantara Holding ini banyak orang yang nggak keren sampai berani mencatut, gitu kan? Maka dari itu, saya sebagai bukan pewaris terakhir juga, tapi saya kan memang yang waktu itu mengawali sama presiden director, cuma udah meninggal. Jadi database semuanya di saya. Jadi saya paham Nusantara Holding itu perusahaan apa, seperti apa, terdaftar di mana dan seperti apa, saya paham. Nah, makanya dengan banyaknya dokumen-dokumen yang sempat diterbitkan karena kita kan leasing bank garansi. Leasing bank garansi bank instrumen. Nah, kita menerbitkan misalkan untuk klien kita perusahaan holding apa. Nah, itu dokumen itu muncul atas nama Nusantara Holding. Nah, dokumen itu mungkin bocor kemana-mana. Nah, itulah yang dipakai sama orang-orang. Nah, dokumen itu ketika dicek serial numbernya ke bank penerbit oh iya ini masih ada nih, ini masih ada. Tapi kan eksekutornya kan kembali lagi ke Nusantara Holding. Nusantara Holding Konsorsium Ventura Limited. Hanya satu-satunya di dunia. Seperti itu. Jadi kalaupun banyak yang bertebaran, bahkan banyak menjadi pembahasan di setiap sudut kota atau sudut desa. Ya itu ya saya harus klarifikasi bahwa Nusantara Holding hanya ada satu, yang lainnya itu kita tidak tahu. Oke. Itu kan segmen klarifikasi ya. Oke. Gue kembali ke pertanyaan dasar. Gue sedang kosongkan gelas gue pengen tahu nih, pengen belajar nih tentang tadi itu. Artinya kalau lu katakan begitu, semua program kerja yang kita susun untuk petani itu berarti Nusantara Holding posisinya sebagai pemodal. Ya, dan program-program petani yang menjadikan saya sekjen petani pun sehingga saya termotivasi untuk mempunyai lagu petani karena lagu yang lagi viral di TikTok gitu ya. Terus saya tersentuh dan saya ingin memakmurkan petani. Saya berangkat dari desa juga, Kang. Saya juga petani. Keluarga saya petani juga di desa. Jadi sampai hari ini ya saya berpikir bagaimana cara memodali. Nah, Nusantara Holding ini hadir sebagai personal guarantor diciptakan waktu itu. Personal guarantor untuk KUR sebetulnya waktu itu. Karena waktu itu ketika redominasi ramai dibicarakan pun Nusantara Holding terlibat banyak dengan beberapa orang yang waktu itu duduk dengan kita. Mohon diperhatikan, orang duduk dengan kita, setelah duduk dia jadi pintar keluar ruangan, bawa nama Nusantara Holding kemana-mana. Itu terjadi. Saya ada bukti nih kalau boleh sekalian. Karena ini masih pembahasan perihal pendanaan. Kebetulan malam ini saya masih ada sisa perjalanan Nusantara Holding. Apa itu? Ini adalah bank draft. Ini yang dikatakan bank draft. Bank draft ini adalah salah satu instrumen pembayaran yang sering digunakan dalam transaksi internasional. Jadi bank draft dikirim dari bank A ke mana gitu kan. Nah, bank draft ini seperti halnya cek lah. Jadi bank draft ini terbit atas perintah nasabah kepada bank yang penerbit. Jadi si nasabah ini meminta menerbitkan bank draft untuk pembayaran untuk jual beli untuk apapun itu. Ibaratnya pengganti uang tunai. Nah, di sini jelas kita diterbitkan oleh Deutsche Bank
Deutsche Bank, coba lihat tuh. Nah, silahkan. Nah, ini ada Nusantara Holdingnya juga di situ. Berapa tuh nilainya? 50 juta US, Nusantara Holding Consortium Limited. Ini baru satu loh yang saya munculkan loh. Dan Terus. jika boleh, saya harus belajar banyak. Oke. Ini sebagai teman aja Iya, atau iya. siapapun yang lihat tayangan ini. Ada nggak orang yang bisa menerbitkan bank draft di Indonesia sampai hari ini? Kalau gue sih belum tahu sih ya. Belum tahu ya. Belum tahu. Kalau tahu, kasih tahu saya. Saya mau belajar. Oke. Saya menunjukkan ini bukan mau sombong-sombongan, bukan mau gagah-gagahan, Iya. bukan juga mau show up. Nih, kita ada ini 50 juta dolar ini baru selembar. Semuanya ada 4 lembar. Oke. Ini yang aktif. Pertanyaannya, ini bekas Ini apa? aktif? Aktif. Kalau dicek serial numbernya Kaya aktif. dong lu berarti. Tidak semudah itu. Oke, terus. Ada mekanisme perbankan yang harus kita ikuti. Satu di antaranya adalah purpose. Apa itu? Purpose, jadi misalkan ini PTA nih, Oh. ini PTB nih, ini saya Nusantara Holding. Ada pengajuan dulu ke saya, baru saya masukkan ke notaris bank, valid apa enggak, bankable apa enggak. Nah, kalau perusahaannya bankable juga bisa membatalkan terbitnya bank draft ini. Oke. Terus itu sebagai listing kita kebetulan di satu perusahaan lagi, saya tidak bisa sebutkan, masih di base Hong Kong juga, saya risk management director. Oke. Jadi resikonya itu saya paham nih, Anda perusahaan mengajukan pendanaan luar negeri ke Nusantara Holding, bahkan di tengah jalan pun kita cut karena ini nggak mungkin, banknya yang ngasih tahu ke kita, nggak mungkin Pak, kita harus biayain ini. Itu terjadi ketika ada salah satu proyek di Jatinangor beberapa tahun yang lalu, apartemennya sudah berdiri sekarang di Jatinangor. Nah, ini pendanaan apartemen. Ini pendanaan buat apa dulu? Pernah dipakai? Aduh, kalau disebutin boleh nggak? Nggak usah deh. Nggak usah. Menurut saya. Tapi gini. Tapi ini pendanaan salah satu yang membuat Anda kemana-mana lancar, cepat gitu berkendaraan. Udah lah, nggak tol usah. berarti jelas gitu. Gini, kembali lagi ke petani nih, karena artinya petani juga bisa mengajukan Bisa. dan tetap perlu proposal gitu atau gimana? Proposalnya itu diakomodir satu saja dengan koperasi atau ya pokoknya satu aja, tapi membawahi ribuan gerai gitu. Itu bisa. Oh, artinya begini, paham gua. Kita sama tadi kan, petani itu punya jarak dengan digitalisasi. Yes. Petani punya jarak dengan dokumentasi. Nah, perlu ada yang menjembatani ini supaya anggaplah petani tetap tidak dipusingkan, Pak bikin proposal. Kan susah juga petani disuruh Bingung. untuk bank aja dia disuruh bikin laporan keuangan juga bingung juga kan. Nah, kira-kira dengan lu pegang ini, lu bisa ngasih fleksibilitas nggak atau standar operasional prosedur yang tidak seribet bank gitu ke petani? Itulah ketika tadi saya sampaikan bahwa cita-cita Nusantara Holding adalah memakmurkan rakyat ya. Waktu itu Memakmurkan rakyat. rakyat khususnya petani, middle down lah ke bawah. Kenapa? Karena petani itu memang selama ini kan belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Ya. Itu saya perlu sampaikan. Tapi ya buktinya terjadi sesuatu di Kementan. Sementara kan Kementan yang ngurusin pertanian. Seharusnya kan tidak seperti itu. Mohon maaf. Ya, Saya jadi terus. agak tinggi ini. Seharusnya kan Kementan itu lebih punya kantornya itu di setiap desa kalau perlu. Jadi paham kondisi culture dan petaninya seperti apa. Nah, lanjut. Jadi dengan ini sebetulnya sudah ada sistem namanya Public Private Partnership for People. Karena people di sini adalah petani langsung, nelayan langsung, pelaku UMKM langsung, orang langsung nih people. Sementara Pak Jokowi hari ini untuk membiayai mega project itu sudah lakukan PPP project dengan Public Private Partnership. Nah, kalau Nusantara Holding ada people-nya. Saya berharap presiden ke depan siapapun itu Sudah jelas presiden ke depan kita Prabowo Subianto. ini sudah ada. Nah, Ini itu. sudah ada. Saya Lu iklan juga nih. nanya presiden ke depan siapapun itu, ini orangnya ini gitu kan. Oh, ini ya. Terus, ya. Saya belum sempat ketemu, tapi saya cukup mendengar bahwa beliau ini memang sangat luar biasa untuk ketahanan pangan. Nah, satu lagi. Ada satu sistem Public Private Partnership for People. Pak Jokowi hari ini di media boleh dicek mega projectnya dengan PPP project, Public Private Partnership. Itu terlalu besar untuk petani. Tapi ketika kita petani dengan Public Private Partnership for People, itu akan berada di desa di sebuah naungan BUMDes. Nah, ketika BUMDes satu kabupaten ada berapa desa disatukan, mudah nggak mendapatkan pembiayaan. Personal guarantor masuk, ngebiayain semua lahan pertaniannya, semua proyeknya. BUMDes itu juga harus bikin proposal juga. Diwakilin aja sama dinas. Oh. Nah, itulah Public Private Partnership for People. Jadi
Pak Jokowi itu menciptakan banyak terobosan untuk mempermudah pengusaha, memudah ini, permudah banyak. Sebelumnya saya sempat mempelajari program Nawacita itu apa. Dan itu sangat mempermudah. Termasuk kelajuan petani ini memang ada people-nya, tapi people di sini adalah konsorsium. Konsorsium adalah korporasi. Jadi tidak hanya satu petani 1 hektar, 1000 petani 1000 hektar. Bagaimana membiayainya? Jika ada pembiayaan melalui KUR atau dari perbankan lainnya, itu kan harus ada personal guarantor. Ini posisinya sebagai personal guarantor. Yes. Oh. Kenapa? Karena kita harus paham juga undang-undang perbankan. Berarti ini bukan cuma pemahaman gue tadi ya, penjelasan lu. Tadinya gue pikir ini adalah pengganti bank. Ternyata dia selain menggantikan bank, dia juga bisa menjadi support untuk ke bank gitu ya. Ini satu yang karena lu nggak bisa mengubah dunia sendiri. Lu hanya bisa mengubah dunia bareng-bareng. Harus bareng-bareng. Makanya kita berikan video ini juga tadi diwawancarai karena saya sudah banyak ngomong, kata dia direkam aja biar kita kasih edukasi pemahaman. Intinya satu. Ini yang bisa diterbitkan oleh Nusantara Holding adalah bank draft, bond, MTN, bank garansi 760. Gue sebenarnya gini, gue cukup lama main tambang di sejak tahun 2020 sampai 2023 ya, nganterin beberapa gue lihat administrasinya gitu kan. Tapi hati gue condong ke agro ya kan. Nah gue lihat gini, tambang ini mereka bisa kok sama-sama jauh dari meja, jauh dari keyboard, mereka bisa untuk diarahkan supaya tertib administrasi. Misalnya mereka bisa diarahkan untuk dapat mekanisme pendanaan dari bank, gitu kan. Bank punya banyak program diskontο kalau nah itu lu paham. Bank Indonesia juga di Indonesia sendiri banyak bank yang. Nah cuma benar juga di sini gue baru berpikir nih, bagaimana cara supaya bisa mengcopy paste itu mekanisme SOP dan aturan-aturan yang tadinya bisa diterapkan di dunia pertambangan ke pertanian. Ya, konsorsium. Oke. Jadi kalau misalkan bahasa di sini itu sudah banyak sekali, saya juga harus berterima kasih kepada para leader ya, para elit politik yang sudah memunculkan adanya nama-nama kata-kata Bapak Asuh. Bapak Asuh itu dalam artian kalau saya ini kayak off taker lah gitu. Oke. Jadi dia yang mengatur yang ini, tapi ya alhamdulillah tidak menjadikan petani itu hanya sebagai objek. Makanya petani itu diajak untuk ulu biung kalau bahasa Sunda itu. Diajak turut serta. Oke. Nah, itulah off taker itu kan sangat detail banget tuh. Bapak punya tanaman apa, berapa ini. Sebetulnya itu sangat bisa. Semakin banyak off taker, ya semoga aja dimudahkan untuk mendapatkan pendanaan. Karena pendanaan turun ketika kar sebuah bank itu tidak berkurang. Misalkan kita bank nasional, boleh nyebut merek nggak sih? BRI misalkan. Iya. BRI itu bisa saja dia membiayai ribuan hektar, jutaan hektar bisa. Tapi kar banknya itu biar nggak berkurang, pasti dia butuh stabilizer. Penjamin. Ya, stabilizer biar karnya itu, paham kar nggak? Kar itu nilai perbankan. Nilainya itu sekian, nggak boleh turun. Kredit apa rasio gitu? A-nya gue nggak. Nah, pokoknya kar lah gitu. Iya, oke. Nah, jadi kar yang nggak berkurang, nah itu udah diperlukan jaminan. Kalau misalkan Nusantara Holding everything is fine dalam langkah ke depan yang saya lakukan, itu akan membiayai lahan-lahan. Karena memang pesan dari pendahulu, kita ini udah kita humanity aja. Kita untuk pertani aja. Karena kita kan negara kita kan lahan-lahan banyak, tinggal kita optimalkan. Dan di sini bukan uka-uka loh, bukan dokumen A, B, C, bukan. Kita murni dari perbankan. Oke. Jangan tanya ada aset apa di bank tersebut, kenapa bisa kita terbitkan. Nggak usah terlalu jauh. Oke. Yang jelas, apapun yang terbit atas dasar aset. Deutsche Bank bisa berani menerbitkan ini ke Nusantara Holding karena ada. Atas nama Nusantara Holding karena ada garantinya juga gitu kan. Ada aset Nusantara Holding di sana. Itu aset. aja. Iya, cuma kan nggak usah terlalu jauh lah. Kita bicara petani aja, bagaimana petani bisa segera bertani musim panen. Jadi aset ini bisa mewakili ketika misalnya nanti lu berencana menyalurkan permodalan ke petani, kan tadi petani non bankable salah satunya karena tidak punya aset segala macam. Bisa di cover dengan ini. Bisa. Oh begitu. Kan personal guarantor suka-suka dong.
Iya. Petani kita paham, petani kita administrasinya kurang. Ya. Terus kalau jadikan jaminan, apa yang dijadikan jaminan gitu kan? Oke, Nah, karena kita paham, jadi udah disatukan aja petani-petani itu dalam sebuah artinya konsorsium. sebenarnya benar sih. Ini bisa jadi solusi seperti yang tadi, problem utama yang di awal video tadi gue sebutkan, petani ini kurang modal gitu kan. Ini solusi nih. Ya memang. Oke. Cuma Nusantara Holding ini sejak meninggalnya presiden direktur, memang saya yang pegang. Karena jabatan saya di Nusantara Holding itu Investment Director Asia Pasifik. Oke. Nah, di perusahaan itu ada sesuatu yang kalau diomongin nggak enak juga sebetulnya, tapi saya harus buka ya, nggak apa-apa ya. Pajaknya belum gua bayar itu. Oh gitu. Pajak Nusantara Holding ya, PT. Pajak incorporation-nya. Oh, pajak perusahaan. Pajak perusahaannya harus bayar ke BUMN Asia Pasifik. Oh, gitu. Untuk izin. Untuk intinya belum. Berarti kapan mau dibangkitkan lagi nih? Soon as possible. As soon as possible. Kenapa saya katakan begitu? Karena hari ini tuh banyak banget orang-orang yang datang ke saya by phone, by rekomendasi. Nusantara Holding kita jalankan lagi. Setelah kita cek asetnya masih on. Ya jelas lah. Nilai registrasi aset itu tidak akan berubah. Tapi OTP untuk penerbitan aset itu ada di Nusantara Holding Konsorsium Ventura Limited. Oke. Jadi perusahaannya dulu dihidupin baru. Iya. Simpel sebetulnya, cuma kan ya saya juga nggak mau terlalu jauh melangkah, nggak mau terlalu berat berpikir, ya menunggu waktu momen yang tepat. Toh kalaupun sudah ada waktunya, mungkin berapa sih bayar pajak internasional? Bahkan kita sedikit flashback ke dulu tuh, kalau cari di Google Black Monday 2015, Hong Kong Black Monday, gara-gara ada penerbitan besar dari Hong Kong untuk Asia Tenggara. Saya nggak sebut namanya ya, ini jelas sempat rame lah dulu. Kalau lu bangkitkan lagi, ini sekarang kan 50 juta US tuh nilainya bukan nilai yang wow gitu kan. Sekarang ya gitu kan. Kira-kira lu bakal dapat Dus Bank bakal terbitkan lagi ke Nusantara Holding di kisaran berapa nilainya? Ya, kalau misalkan itu sebetulnya kita tuh menerbitkan itu by request. By request. Jadi ini itu salah satu project Nusantara Holding. Kenapa ada 50 juta dolar di sini untuk sebuah project yang memang nilainya segini. Oke. Jadi kalau project pertanian di Indonesia harus ada 1 B misalkan, itu bisa. Tapi apakah iya mampu kita membayarnya? Sementara orang-orang yang seharusnya memahami aset itu mengerti bahwa apapun yang diterbitkan dari luar masuk ke Indonesia itu menjadi hutang negara. Terbitnya dari mana nih? Masuk ke Indonesia, hutang negara tapi hutang swasta. Makanya besar banget hutang Indonesia karena banyak yang masuk ke sini. Pertanyaannya, kembali lagi, pernah nggak lihat ada bank draft atau tahu siapa yang menerbitkan? Ini bisa, ini bisa off the record, bisa tidak ya? Ini pertanyaan gue nih, bisa lu cut juga kalau misalnya nanti, kan lu juga editornya juga kan. Ini bunganya berapa sih? Bunga itu fluktuatif. Perbankan hari ini berapa di Indonesia? 12%. Ngikutin suku bunga. Suku bunga nggak bisa lepas. Suku bunga internasional itu 0,2 berapa gitu. Suku bunga internasional. Nggak tahu sekarang berapa. Saya belum ngecek. Kalau bukan 0, sih. 1, 1, sampai 2. Ya, 1. Yang gue ingat sih, yang gue perhatikan sih LIBOR, London Interchange Bank Rate gitu kan. Itu yang biasa jadi acuan dari Bank BRI. Soalnya dia kasih margin di atas itu. Nah, itu. Misal LIBOR 2, dia ditambah 3 jadi 5. Ternyata bunganya 5. Mau nyewa? Kagak. Saya kasih 2%. 2% saja sewanya, tapi urusan perbankannya silakan selesaikan. Ini ada namanya loh. Aset siapa yang juga kita pakai? Nih, ini namanya nih. Dimitri. Ya. Oke. Ini siapa nih? Nggak usah banyak ngomong, ada pokoknya. Ada. Jadi di dunia ini, kalau lo lihat diagram yang memang agak mengecoh nih ya. Iya. Segitiga, di atasnya itu ada orang-orang. Nah, itu memiliki aset-aset. Nusantara Holding bisa pakai aset mereka untuk membiayai apapun. Oke. Ini ada namanya di sini. Tapi kan tetap ada cost of fund. Ada cost of fund-nya. Kebanyakan orang tidak berpikir, orang mengajukan nih ke kita nih, mau bangun
rumah sakit misalkan. Iya. Tapi cost of fund-nya dan track record-nya itu nggak diperhatikan. Jadi aset ini nggak masuk juga ke dia walaupun dia sudah membiayai, sudah ini. Oke. Karena kan ya untuk Nah, sekarang gini. Ini juga bisa jadi off record juga ya. Kalau misalnya petani mau pakai ini, berarti dia juga harus menyediakan dana dong? Tidak. Oh tidak? Beda. Nah. Kan gue kita Nusantara Holding personal garantor dan pasti kita kerjasama dengan bank yang ada di Indonesia. Nah, kalau itu solusi. Bank to bank. Soalnya kalau misalnya intinya Pak Petani ini bisa ada pendanaan ini untuk gini-gini, tapi Bapak harus sediakan, nggak bisa juga. Banyak terjadi. Jadi petani mengumpulkan aset rumahnya, petani mengumpulkan tanah, sertifikat tanahnya dikumpulin menjadi satu hanya untuk mendapatkan pendanaan. Padahal menurut saya itu tidak usah. Kalau memang real. Tapi itu terjadi. Udah terjadi, saya tahu. Dan itu terjadi legal juga. Artinya gini, BPR yang gue tahu ya, ada dulu temen diskusi dengan salah satu Habib, kalau sudah almarhum sekarang sih, dia profesor di UI juga, mau bikin BPR. Oke. Nah, arahannya adalah dia bilang begini, Pak, BPR ini kami punya aset, Pak. Asetnya apa gitu kan? Padahal dia juga saya pikir sama aja dengan gua gitu kan. Ternyata dia tuh ngumpulin sertifikat dari petani-petani. Itulah buat jaminan. Terus dikolektifkan, dijadikan ini Pak aset kami. Nah, dihitunglah berapa asetnya. Baru bank akan mencairkan 80%. Tapi kalau misalkan ditembak dengan injek, personal guarantor, bleder, $100 juta misalkan atau 1 bi. Petani diberikan pupuk gratis, ini gratis sama negara. Asik banget itu. Makanya kemarin saya tuh nyalon DPD. Cuma ya belum waktunya, jadi ya sudahlah. Secara personal akhirnya ya saya menunggu momen gitu ya. Tapi yang jelas gini, apapun langkah saya, apapun yang saya lakukan di dalam kehidupan saya sehari-hari, keceriaan saya, kadang saya jadi influencer, kadang saya jadi sekjen petani, kadang saya jadi apalah. Tujuan saya cuma satu, untuk memakmurkan negeri. Saya ingin berkontribusi untuk negeri ini yang lebih banyak petaninya. Saya berasal dari desa ke kota. Iya. Saya ketemu orang-orang desa juga sama. Aduh, Kak. Kalau benang merah kita sih saling intersect ya di situ, di pertanian kan. Iya. Gue juga dasarnya juga IT. Ya bisa dibilang senior lah. Cuma Master. Jadi gini guys, nih ya. Ini sebetulnya vlognya dia nih karena dia tadi yang buka. Beliau ini adalah data scientist. Lu mau cari data apapun juga secara IT atau algoritma, ini dia orangnya nih. Membangun peradaban maya. Tapi itu tadi, gue potong dulu. Dan dia yang sempat membisikkan ke saya, kita bikin metaverse real. Dan itu kita sudah lakukan, cuma memang belum final aja. Tunggu aja nanti tanggal mainnya. Gini, betul itu. Cuma kan selama gue involved di informatika, satu ternyata filosofi yang gue tangkap, informatika itu adalah kurir informasi, ya kan? Nah makanya itu, ketika gue mau meng-create solusi fintech atau agritech, gue memperhatikan juga end user gue, petani. Dia jauh dari digitalisasi, dia jauh dari dokumentasi, dan itu harus dicari titik temunya supaya informasi bisa tersampaikan dengan baik gitu kan. Entah itu uang, entah itu ilmu, entah itu transaksi segala macam kan. Dan itu kita sedang merumuskan formulanya. Makanya nih sekarang gue juga mau tantang lu juga untuk balapan. Lu jadikan ini, gue jadikan fintech. Enggak, kalau ini tantangan itu saya terima. Ya. Dan saya berharap orang-orang yang memang ingin membangun negeri bisa turut serta juga dalam perjuangan ini. Ya. Saya bukan pemain uka-uka, Pak. Ya. Ini perbankan. Dan atas dasar perbankan itulah, sistem perbankan itulah kita dibocorkan oleh teman-teman yang hari ini berada di Uni Eropa, di Eropa lah, bahwa Indonesia harus menerapkan public private partnership for people. Jadi bantuan itu langsung ke people. Kalau itu sebenarnya gue juga hobi ya, gue belajar sejarah gitu ya. Itu konsep sejak Bung Hatta masih jadi mahasiswa di Belanda. Itu sudah begitu. Iya. Ya kan? Kan sebenarnya kan ide dasar koperasi kita itu public private partnership for people. Yes. Pernah baca buku Bung Hatta yang paling terkenal?
membangun koperasi, koperasi membangun. Tuh, itu pegangan saya. Sayangnya pelaku bisnis koperasi sekarang menjadikan sebagai model kayak pengumpul dana, investasi bodong, MLM, ya kan? Jadi distorsi. Cuma ternyata ya di Indonesia ya, ini yang gue perhatikan juga. Gue juga sedang mau adopsi itu untuk bikin platform yang sedang dirahasiakan mereknya juga, ya kan, untuk petani. Masih ada kultur koperasi yang baik di Indonesia. Dan itu ternyata menyangga perekonomian satu provinsi. Kalimantan Barat nih gue sebut nih. Oke. Credit Union namanya. Credit Union? Credit Union. Bukan jadi, Union Bank belakangnya? Jadi, ya gini, itu istilah bagi masyarakat Kalimantan Barat, ini bisa dicek juga di Google ya. Atau nanti kita kupas sesi khusus lah untuk Credit Union ini. Bagi masyarakat Kalimantan Barat, koperasi itu tidak istilahnya Credit Union. Oke. Tapi itu pas gue bedah apa itu Credit Union, itulah cita-citanya Bung Hatta, koperasi yang bagaimana itu ada di Credit Union. Wow, gue harus belajar ke sana. Dan ternyata itu, makanya gue bilang itu menyangga perekonomian Kalimantan Barat, cuy. Serius lu? Bener. Makanya itu gue mau jadikan itu sampel untuk bagaimana sih kita bisa sudah ada. Kalau misalnya kita lihat ya, bagaimana sih mau bikin arsitektur koperasi Indonesia yang baik dan benar gitu kan, bisa kita adopsi dari Credit Union. Ada bukunya di Gramedia juga, gue ada beli. Berarti stabil dong itu keuangan. Stabil. Makanya tuh kalau lu googling juga Credit Union Kalimantan Barat itu kan, itu mereka masyarakatnya di sana ya itulah koperasinya, ya simpan pinjam juga, ya menjadikan mitra untuk bertransaksi. Mereka jual ke Credit Union dia mencarikan buyer. Terus atau misalnya bayar datang duluan, Credit Union berani memodali. Nah itu. Cuma makanya itu sekarang kan koperasi itu, istilah koperasi itu terdistorsi. Ya, kalau bicara koperasi memang mau mendirikan koperasi ini itu udah negatif, mohon maaf ya. Iya. Jadi sama koperasi itu udah alergi kayaknya. Kita kan kemarin kan juga sempat tuh bikin konsep koperasi petani gitu kan. Nah itu kan gue takutnya akan kembali ketemu orang-orang yang memanfaatkan itu untuk ayo sudah ini join biaya registrasi yang diambil habis itu sudah diabaikan. Padahal bukan itu. Bukan itu kan. Kita tuh terus berjuang berinovasi melalui digitalisasi, melalui ilmu-ilmu perbankan yang saya pelajari, walaupun saya bukan orang bank tapi saya membaca juga buku-buku perbankan bagaimana laju investasi. Dan memang hambatannya ya kembali lagi ke kultur kita. Iya. Beda aja kalau harus belajar ke Kalimantan Barat. Itu luar biasa. Itu setuju gua. Jadi makanya gue juga intinya juga pengen sih. Tapi nggak apa-apa nih, ini disebutin Kalbar ini keren. Nggak apa-apa. Kalau hal yang bagus kita harus apresiasi. Itu kan, jangan kita tutupin karena ini mungkin saja provinsi-provinsi lain tidak tahu gitu kan. Iya. Gitu kan. Mungkin saja Kalimantan Tengah tidak tahu, walaupun itu tetangga, gitu kan. Nggak apa-apa. Jadi gua salut lah sama Credit Union, dan semoga Credit Union yang ada di Kalimantan Barat itu bisa diterapkan juga di tempat-tempat lain, dan semoga juga kita juga bisa jadi salah satu inkubatornya gitu. Kita coba terapkan konsep yang baik ya, yang baik-baik kita ambil, kita terapkan di koperasi petani misalnya. Terus apalagi kalau sudah ada backingan dari untuk solusi permodalan kan. Itu bisa ya intinya tuh bahan baku untuk memasak ini semua sudah lengkap gitu kan, tinggal gimana kita meraciknya, menakarnya ya kan itu kokinya iya, meraciknya, menakar. Kadang kan kalau overdosis juga nggak enak itu ya kan, kalau kurang juga jadi masalah. Makanya waktu kemarin nyalon DPD saya ini cerita sedikit lah ya. Ketika saya nyalon DPR itu pikiran saya itu petani, saya keliling hampir di 800 kecamatan, 800 desa. Itu saya keliling di Jawa Barat ini, ketemu, dan akhirnya hari ini menyiapkan. Kang Elhan bertanya mereka bagaimana, termasuk di Sukabumi kemarin ada pengukuhan kades-kades se-Sukabumi kabupaten. Saya dikasih tahu para kades, Kang Elhan bagaimana? Karena beberapa sudah tahu bahwa rencana ke depan agenda besar Nusantara Holding adalah menjadi personal garantor untuk KUR.
Tapi ya saya nggak bisa sendirian. Betul. Saya butuh partner. Betul. Sekarang kita tuh mungkin kalau tahun anggaplah setelah Perang Dunia II lah. Nih lagi-lagi gue belajar sejarah nih. Orang banyak yang bermimpi untuk mengubah dunia. Mengubah dunia sendiri. Nggak bisa. Nggak bisa kalau sekarang. Kita mengubah dunia harus bareng-bareng. Iya. Ya, ini gue bukan kampanye Ridwan Kamil ya, karena Ridwan Kamil pernah bikin buku tuh membangun dunia bareng-bareng gitu kan. Kang Emil. Gitu. Tapi emang ya itu tadi yang baik kita ambil gitu kan, yang baik kita pelajari, kita hargai gitu kan. Tapi itu emang konsep cuy, membangun dunia itu sekarang nggak bisa sendiri. Dunia ini begitu kompleks ya. Makanya konsep-konsep Bung Hatta, Bung Karno itu saya pelajari sampai coba sekarang jujur deh, siapa di antara teman-teman yang lihat rekaman ini atau Anda sendiri yang sudah mendengar, desa itu apa sih? Coba. Gue juga masih lupa nih daerah. Desa adalah satu kawasan yang dipimpin oleh kepala desa. Oke, good, bagus, betul aja. Sekarang desa itu apa? D-nya itu daerah, E-nya ekonomi, S-nya sosial, A-nya agraris. Desa. Ekonomi sosial agraris. Daerah ekonomi sosial agraris. Daerah. Iya. Makanya kalau kota itu dibilangnya lurah. Bukan kades. Bukan kades. Karena daerah ekonomi sosial agraris itu di desa. Dan masing-masing desa ini beragam. Indahnya Indonesia. Di sini nanam singkong jadi, di sana enggak loh. Tapi nanam ini jadi. Nah, itu sebetulnya diperdagangkan. Ya. Itu betul. Ya, ini juga salah satu di pertanian ya. Salah satu efek dari modernisasi yang terlalu cepat. Memang tidak bisa diperlambat modernisasi, tapi kadang kita jadi gegar budaya. Gue tuh kenapa gue salah satu yang mendasari gue untuk pengen involve aktif membangun pertanian. Banyak anak-anak petani yang nggak mau jadi petani, cuy. Alasannya bukan dari mereka, cuy. Bukan hanya dari mereka ya, yang pengen mengejar mimpi di kota segala macam, enggak. Kadang orang tuanya sendiri juga secara alam bawah sadar, subliminal message-nya ke anak-anak itu, jangan jadi kayak bapak, nak. Kamu harus belajar baik supaya kamu bisa lebih baik dari bapak. Seakan-akan kerjaan bapaknya yang petani itu kurang. Jadi itu tertanam di pemikiran anak-anak mereka dan tidak ada regenerasi. Itu yang agak bingung. Pertanian itu salah satu bisnis yang tidak ada matinya. Karena itu kebutuhan perut masyarakat, perut orang nih. Ada lagunya loh. Apa itu? Petani, semua perut berhutang padamu. Semua perut tuh berhutang kepada petani. Iya. Lanjut. Nah itu, jadi apa namanya? Gue juga pengen ngajak teman-teman Gen Z nih terutama nih. Gue bukan Gen Z ya, gue Gen X mendekati Z gitu kan. Gen Y mendekati Z. Berapa umur lu sih, Bang? 39. Sama lo 39 kita. Jadi ini apa namanya? Salah satu yang bisa dikerjakan, pertanian ini bukan sesuatu yang selalu underground, selalu tidak punya nilai ekonomi yang mewah. Gue ingat tuh, ini semuanya hanya masalah tata kelolanya saja yang belum dapat formulasi pas supaya perekonomian para masyarakat tani itu bisa naik. Gue ingat begini cuy, waktu gue pelajarin tentang Jepang. Jepang itu negara penghasil mobil, ya kan, produsen mobil Toyota, Honda, semua dari sana kan. Tapi di sana mobil tidak terlalu laku. Yang laku mobil itu untuk angkutan umum dan yang kedua pertanian. Jadi yang rata-rata punya mobil, masyarakat Jepang nih yang punya mobil itu petani buat ngangkut hasil panennya untuk sana kemari gitu. Itu bahkan masyarakat kotanya sendiri tidak punya mobil, mereka jalan kaki. Jadi ketika ada orang naik mobil di Jepang itu, apalagi mobil besar ya, Land Rover segala macam gitu kan, oh ini petani nih, mindsetnya begitu. Berarti kita harus, kalau Pak Jokowi revolusi mental,
Nusantara Holding itu punya satu gagasan besar dengan revolusi pola pikir. Mengembalikan pikiran kepada haknya. Hitam katakan hitam, benar katakan benar, putih katakan putih. Dasar pemikirannya itu bukan hasil dari pemikiran, tapi revolusi pola pikir. Cara berpikirnya yang direvolusi. Ya. Kan sudah banyak juga yang muncul terbalik sekarang ini kan. Iya, betul. Oke. Nah, oke. Kayaknya kita cukupkan aja ini. Kopi lu sudah habis, kopi gua belum, ya kan? Jadi sesi kali ini gua sudahin, ya kan? Terima kasih atas penjelasannya tentang yang gue tangkap ya, peran potensi peran Nusantara Holding terhadap agenda-agenda kita untuk kemajuan pertanian Indonesia. Ya kan? Mudah-mudahan lancar ikhtiarnya untuk supaya bisa mengaktifkan kembali ini Nusantara Holding dan bisa secara nyata itu menjadi solusi terhadap problema permodalan masyarakat tani Indonesia. Ya, itu harapannya. Terima kasih banyak juga dan saya harap kedepannya juga banyak teman-teman yang memang sefrekuensi. Betul itu. Nah, jadi sesi kali ini saya tutup. Saya kembalikan ke pemilik channel untuk diedit sepuasnya, sesukanya. Oke, thank you, makasih. Bye. Ini nggak bakalan ini biarin aja. Oke, siap untuk hari ini. Oke. Oke. Bye.